Halo, selamat pagi. Siang. Jam 1 ya. Pada kaget. Saya tahu kalau yang kaget ini baru pertama kali kayaknya datang ke acara seminar kesehatan ini ya. Bener nggak ya? Betul. Karena yang udah sering sih pasti udah wajar gitu. Kenapa sih selamat pagi gitu kan. Gak apa-apa ya Bu ya. Karena walaupun udah siang jam 1 maupun sore, kita itu semangatnya harus semangat pagi. Betul ya? Tadi kan udah joget. Tadi kan udah nyanyi. Dia kan semangat pagi itu sebetulnya. Nggak mungkin kita kalau di rumah hari Minggu jam 1 nyanyi joget-joget, bener kan? Cuman di sini kita bisa. Oke. Nah, saya mau nanya kira-kira yang baru pertama kali hadir di sini siapa aja sih? Oke, ngacung tangan. Oke, 1 2 3 4 5 ada 100 orang ya kayak sampai belakang itu yang mentok gitu. Banyak banget yang hadir hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Fandi Ahmad. Saya sebagai MC di acara seminar kali ini. Jadi kemungkinan selama 2 jam ke depan ya kita sering ketemu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Oke, kira-kira di sini yang datang itu dari mana aja sih? Saya mau tahu. Ibu yang sebelah sini datangnya dari mana Ibu? Daerah mana? Pasar Balong. Oh, Pasar Balong. Ini Ibu ini sama Dikun. Kira-kira yang paling jauh di sini siapa ya? Siapa Ibu? Dari mana? Cibogo di mana? Iya. Di mana itu? Di mana Ibu? Ini dari mana Ibu? Indramayu. Wow, beri tepuk tangan dong yang udah jauh-jauh datang ke sini dari Indramayu. Nah, ini kan kita baru pertama kali nih ya datang. Kita ketemu sama yang lain. Kira-kira udah pada kenal belum? Jangan-jangan kenal sama yang sebelahnya doang. Gimana? Kira-kira asik nggak kalau kita kenalan? Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener ya? Ayo ibu-ibu, kita bangkit berdiri terus kenalan sama teman-teman yang ada di sebelahnya. Yuk, mangga. Kira-kira tadi yang kenalan itu berapa orang ya, Bu? Banyak nggak kira-kira? Udah pada tahu belum namanya? Tahu ya? Boleh nggak saya tes nih? Jangan bilangnya tahu-tahu doang, malah belum kenalan namanya. Tapi ngomong-ngomong Bu, tadi kan saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri ya. Oh sekarang malah duduk. Ini kira-kira siapa yang nyuruh duduk coba? Capek. Saya belum nyuruh duduk loh. Ayo Bu, Bapak Ibu berdiri dulu yuk. Kenapa sih kita harus berdiri? Nggak apa-apa ya. Ini kita ngasih surprise baru sama bapak-bapak yang baru datang tadi, yang nggak ikut sesi awal gitu. Karena kita sekarang akan pemanasan lagi sebelum materi akan disampaikan. Oke, Mas Kamal udah siap belum Mas Kamal untuk senamnya? Kira-kira siapa nih yang mau jadi instruktur senam di depan? Aduh, jangan Bu. Udah siap Mas Kamal? Oke. Nih kita jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya, karena untuk aliran darah kita lancar dengan bergerak. Sekali lagi biar materi yang bakal disampaikan itu bisa masuk. Walaupun sedikit capek, keringetan ya. Nggak apa-apa gitu, tapi serem Bu. Jangan Bu, serem Bu. Oke Mas Kamal, bisa mulai musiknya.
Digoyang yuk sambil video. Nah Bapak Ibu, nanti ini kita bakal coba upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa ditonton ulang nih videonya. Rumah sangat asik, rumah rek naon anu disogokeun. Burung nyumput jeung mes jolupi mawa behem satang ludung mawa pokok anak mawa koyok. Rumah asep mah teu boga, rumah asep sangsara kudunya. Rumah nu dalu ku cinta ditambah nawa rezeki. Kurang mana tepuk tangannya sekali lagi. Astaik. Oke, mangga Ibu boleh duduk sekarang. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, kira-kira udah ada yang tahu belum HDI itu apa? Di sini udah ada yang tahu belum HDI itu apa? Mbaknya udah. Kira-kira ibu-ibu yang di belakang ini udah pada tahu belum HDI itu apa? Belum. Mau kenalan dulu nggak sama HDI? Mau ya. Cuman kayaknya kita nggak pakai slide untuk perkenalannya. Jadi secara omongan aja Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya HDI itu sebuah perusahaan multinasional yang dia itu mendistribusikan produk perlebahan dari didirikannya itu di Singapura tahun 86 sampai masuk ke Indonesia itu tahun 93 Bapak Ibu. Nah di Indonesia sendiri ini HDI ini udah lama, hampir 30 tahun lebih ya keberadaannya itu. Terus produk-produk yang kita jual ini merupakan produk perlebahan, antara lain kayak madu. Pernah dengar madu? Pernah dengar di madu? Waduh, nggak apa ya Bu ya, jangan dikit. Nah, terus ada juga yang namanya Bipolen, ada juga Bipropolis, ada Royal Jelly. Nah, itu semua itu produk dari perlebahan, dan kita juga di HDI ini ada produk-produk tersebut. Nah, kita ini sudah tersertifikasi juga Ibu di perusahaan halal ya, di Halal MUI kita udah tersertifikasi. Sama kita juga sudah tersertifikasi untuk bisnisnya ini syariah. Jadi insya Allah bagi kita yang muslim, bisnis ini sudah sesuai syariat kita. Jadi nggak usah khawatir bahwa bisnis ini bakal yang gimana-gimana gitu. Oke. Terus juga untuk kantornya kita ini tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap kota itu kita ada, dari Jakarta pastinya itu pusatnya, hingga ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua itu ada juga. Dan untuk di Cirebon sendiri, ini kantornya ada di sini, di Jalan Kesambi, Gang Gotong Royong nomor 28, Kota Cirebon ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu tadi bisa lihat di lantai 1 sama di lantai 2-nya ini. Gimana? Udah kenal belum tentang HDI? Udah cukup lah ya perkenalan tentang HDI-nya. Oke. Berarti di sini Bapak Ibu udah ada yang pernah konsumsi produk HDI belum? Udah ada. Siapa yang udah coba? Saya mau tahu siapa yang udah pernah konsumsi produk HDI. Entah itu kelapa honey-nya, entah itu bipropolisnya, polennya, atau odolnya, atau yang lainnya, atau biskinnya barangkali pernah. Yuk ngacung yang udah pernah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cukup sedikit ya yang iya cukup banyak yang belum maksudnya. Cukup sedikit yang udah. Oke, nggak apa-apa. Semoga dengan
acara ini semoga kita bisa tahu produk HDI itu manfaatnya untuk apa aja. Dan sekarang sesuai temanya kita akan membahas tentang mengembangkan otak brilian untuk anak-anak. Nah, ini penting nih untuk ibu-ibu yang mungkin punya anak maupun itu udah yang ini untuk yang masih usia kecil ya maupun untuk usia remaja itu mungkin bisa kita aplikasikan juga. Oke, kita akan presentasi bersama seorang dokter, yaitu dokter ini lulusan S2 Biomedik di Unisula, dan beliau juga pakar di HDI selama puluhan tahun, dan dia juga ini pemilik HDI Stokis Cirebon. Mari kita sambut Bapak Haji Dr. Alamsyah M. Biomed. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Aku untuk selalu menantimu untuk katakan ku ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya wajah baru-baru ya. Aku akan menunggu hingga dirimu. Sebenarnya wajah lama jarang datang gitu ya. Iya, oke. Ini slide ada nggak? Ya. Jadi hari ini Pak sudah mengenal saya? Hah? Sudah lah. Belum terus ya. Oh, baru kali ini kesini ya. Ya sudah, saya Dr. Alamsyah M. Biomed. Ya, saya kalau aslinya orang Kalimantan, ya istri orang Cirebon. Jadi perkenalan saya bergabung sebagai dokter konsultan HIDZ ini dikarenakan produk ya. Jadi dulu saya sama istri itu infertilitas. Tahu infertilitas? Tenang, nanti menunya enak ya. Nah, infertilitas itu adalah orang yang kesulitan punya anak. Ya, saya 10 tahun tidak punya anak, 10 tahun. Luar biasa kan Bapak Ibu ya? 10 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun? Hah? Ya di luar sana ada yang 20 tahun, ada malah yang sampai menopause tidak punya anak akhirnya dan tidak bisa memberikan anak. Nah, ya alhamdulillah dengan produk HDI ini real, saya tidak berobat kemanapun ya, tidak seperti teman saya bayi tabung dan lain-lain. Alhamdulillah dengan produk HDI saja, dengan dosis terapi ya alhamdulillah akhirnya anak saya 3 sekarang. Jadi makanya kalau teman sejawat saya, seusia saya itu sudah punya menantu gitu. Punya cucu sudah ya. Ada yang anaknya sudah lulus jadi dokter ya. Nah, anak saya baru kelas 3 sekarang. Ini juga saya sama istri mau cari menantu sekarang nih. Anaknya laki-laki semua ya. Ini terpaksa nyari menantunya perempuan seperti itu. Nah, anak saya pertama kelas 3 SMA, anak keduanya kembar itu kelas 3 SMP ya. Kenapa? Biar cepat menikah aja. Saya sudah menunggu cucu, takut dulu tua sudah ya. Ya memang saya sama istri kepingin ya segera punya menantu lah ya. Biar nanti kalaupun dia kuliah dia sudah punya istri ya. Ini nggak apa-apa kan cerita gitu ya. Sebetulnya promosi begini ada yang daftar ya. Oke, nah apa yang menjadi menariknya tema kali ini, jadi ini juga yang menjadi sebuah promosi kemarin waktu Capres ya, ada promosi yaitu mengasih makan untuk anak-anak untuk mengejar supaya anak-anak itu bertambah sehat, bertambah cerdas paling tidak ya. Sehat pertama dulu,
tapi kalau bisa cerdas. Nah, inilah yang menariknya. Ya, saya sih tidak membicarakan isunya bagaimana, tapi Hayadeset ini sudah membuktikan bagaimana kita mendorong, mensupport sehingga anak-anak itu bisa terbukti menjadi cerdas ya, di atas rata-rata seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna dan bermanfaat ya. Bisa kita mulai sekarang? Saya. Nah, jadi apa yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa sehat itu utama, tapi cerdas itu juga perlu, seperti itu ya. Jadi kalau bahasa kedokterannya namanya kognitif. Jadi bagaimana menciptakan anak-anak yang cerdas, seperti itu ya. Nah, apa yang disebut cerdas atau kognitif itu sebenarnya sebuah hal yang bersifat komprehensif, Bapak Ibu semua. Jadi cerdas itu tidak hanya sekedar dia memahami sesuatu, tapi dia juga menganalisa, bisa mencarikan solusi, ya. Kemudian juga secara mental dia punya seperti itu. Jadi cerdas itu hampir banyak hal. Jadi saya sudah membaca beberapa literatur, pemahaman kognitif itu luas seperti itu. Tapi intinya adalah cerdas seperti itu. Jadi cerdas itu tidak seperti tadi, banyak hal yang dipahamin ya. Dan tentu saja cerdas itu sesuatu yang mesti kita capai ya. Karena dengan kecerdasan itulah banyak hal yang bisa kita atasi ya. Nah, pertama yang perlu kita mengerti dulu, ternyata tingkat kecerdasan itu Bapak Ibu itu mempunyai tahapan-tahapan. Ya, mempunyai tahapan-tahapan. Sesuai juga nanti dengan usianya, ya. Ada tahapan namanya sensorik. Jadi nanti Bapak Ibu jangan melihat bahwa umur orang di bawah 2 tahun itu anaknya tidak berpikir. Ya, melihat begitu, dipikirnya tidak menganalisa, sehingga nanti banyak, ya maaf nih, timbul anak itu ke depan itu menangkap sesuatu yang jelek. Bertengkar suami istri di depan bayinya. Bagus nggak kira-kira? Padahal bayinya tidak merespon, dipikirnya tidak berpikir, padahal itu sudah melakukan tahapan kecerdasan sudah. Cuma dia tahap sensorik. Apa tahap sensorik itu? Dia hanya bisa mendengar, melihat, merasakan, seperti itu aja. Ya, akhirnya ya termasuk tadi merekam. Jadi tingkat kecerdasan itu kan sampai level itu, ya. Jadi makanya hati-hati kalau kita membentuk anak kita menjadi berakhlak yang baik misalnya atau yang cerdas, itu justru dimulainya dari bayi. Ada yang orang yang sudah melakukan ini dengan mendengarkan, ya kalau yang secara agama ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada berepek nggak kira-kira? Ada. Anaknya timbul setelah mulai dewasa cepat sekali menghafal Al-Quran. Dibandingkan anak-anak yang dari bayinya tidak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini harus dipahamin betul ya. Tingkat kognitif anak itu dimulai dari saat dia lahir. Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, walaupun itu bayi nggak bisa gerak-gerak, cuman melihat aja misalnya, atau mungkin melamun begitu misalnya, kalau kelihatan itu semua proses kecerdasan sedang terjadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nah, ini juga anak-anak seperti yang digendong ini juga sudah melakukan tahapan kecerdasan, apa yang dia terima. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin cerdas secara agama, ya mulailah dari bayi, dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dengarkan ceramah-ceramah agama. Mungkin kalau kita tidak menyadari begitu kan, mau ngapain bayi, saudari bayi kok
Wis dikerungu kayak orang ceramah agama, apa ngerti kira-kira? Apa ngerti kira-kira? Ya kan kita memikirnya pasti tidak ngerti, itu salah. Walaupun anak itu tidak bisa melakukan interaksinya dengan berbicara, tapi itu sudah mulai melakukan analisa, ya, seperti itu. Nah, makanya nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah praoperasional. Nah, ini biasanya sih sudah memerlukan, ya kalau di TK lah, ada gambar, ada apa, mainan-mainan, itu sudah tahapan itu. Supaya dia melatih dirinya, supaya nanti pada saat dia menganalisa sesuatu itu lebih cepat. Karena dia sudah mengenal dengan bentuk-bentuk sesuatu. Nah, ini namanya praoperasional ya, 2 sampai 7 tahun. Ini sudah beda. Kalau tadi dia hanya mendengar aja. Mendengar, ya mungkin melihat seperti itu, merasakan. Nah, kalau ini dia sudah meraba, memegang. Jadi modul-modul seperti ini penting kita perhatikan. Ya. Kalau misalnya sekarang anak saya tidak sekolah TK misalnya, di rumah ya dipegangin sesuatu. Pegangin mainan dan lain-lain seperti itu. Nah, jangan sampai nanti kita memegangkan sesuatu yang hanya sekedar nanti merusak imajinasinya seperti HP. Nah, kenapa HP itu sangat banyak merusaknya? Karena pertama dia hanya semuanya mainan aja. Ya ada memang di HP itu bagus, ada beberapa mainan yang bagus ya. Tapi kebanyakan anak-anak nanti tidak terkontrol. Dan nanti bersifat adiktif, ketagihan. Nah, ini jadi repot. Lebih baik dihindarin kalau berbentuk elektronik seperti itu. Ya. Bandingan dengan mainan yang berbentuk benda aja, ya kayu, ya apa dari bentuk-bentuk fisik seperti itu ya. Nah, ini sudah tahapan praoperasional. Nanti ada tahapan yang konkret lagi. Ya, ini sudah masuk sekolah dasar dan lain-lain. Itu nanti bicaranya di sekolahan ya. Nah, ini tahapan-tahapannya sampai nanti sudah di atas 11 tahun. Dari ya, tapi saya mungkin tidak bisa membahas ini karena ini kan sudah berbicara metode sekolah seperti itu ya. Tapi yang perlu dipahamin bahwa kognitif itu dimulai dari umur 0. Hati-hati ya. Dari 0 itu sudah proses kognitif sudah. Jadi harus betul-betul kalau bisa apa yang didengarkannya tuh betul-betul diseleksi seperti itu. Ya. Jangan mendengarkan atau melihat sesuatu yang jelek-jelek. Ya. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi bayi, boleh nggak bayi didengarkan ayat suci Al-Quran? Wah, bagus. Boleh nggak dengarkan ceramah agama? Boleh. Jainuddin MZ gitu kan. Siapa tahu nanti dewasa dia langsung seperti Jainuddin MZ gitu. Gara-gara mendengar aja terus, ternyata kerekam dari bayi. Saat dewasa lancar. Ceramahnya seperti Jainuddin MZ seperti itu ya, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan jadi bermanfaat ya. Nah, memang kita pahamin semua bahwa kecerdasan itu memang banyak sekali faktornya. Banyak faktornya. Orang yang menyusui dengan baik itu pasti berbeda dengan orang yang minum susu formula. Ya, itu berpengaruh. Ini sudah ada penelitiannya. Malah Prof saya di Sumatera Utara, Prof Arnalelo namanya, beliau menyatakan kalau sampai anak kamu tidak bisa, karena makanan paling terlengkap di dunia adalah ASI, air susu ibu itu makanan paling terlengkap sudah. Ya. Bisa urip, bisa sehat dengan minum air susu ibu. Cukup itu aja. Sampai beberapa bulan masa menyusuin. Tapi kalau sampai tidak bisa menyusuin karena sesuatu, bagaimana tipsnya memilih susu formula? Beliau mengatakan begini, gampang. Kalau kamu kepingin susu formula yang sehat, cari yang paling murah. Susu formula yang paling murah. Dan banyak sekali ternyata susu formula yang mahal-mahal itu banyak bahan tambahan.
Dan itu untuk orang tertentu bisa terjadi iya. Hati-hati ya. Jadi tidak semua yang mahal-mahal itu bagus. Malah justru beliau mengatakan cari saja yang paling murah. Ya memang sih sebenarnya susu formula itu tidak cocok. Karena itu susu dari sapi. Ya nggak bisa cocok banget dengan dari air susu ibu ya. Kalau mau disempurnakan ya nggak bisa. Ya, tapi ya saat ini ya memungkinkan saja susu formula ya boleh diberikan. Kalau misalnya air susu ibunya tidak bisa dihadirkan seperti itu ya. Kemudian genetik ya ini luar biasa ya, tetap saja ya tidak penyakit, tidak warisan saja yang diwariskan termasuk penyakit. Jadi organ tubuh kita ini juga berasal dari genetik Bapak Ibu. Kencing manis semuanya diturunkan. Hipertensi diturunkan, kanker diturunkan juga. Banyak penyakit-penyakit sekarang itu berasal dari genetik. Dan saya belajar dari guru saya bahwa apa yang terjadi pada kamu ini sebenarnya adalah doa-doa, keinginan yang kuat dari kakek nenekmu seperti itu. Nah, makanya kita pun sekarang juga menyiapkan diri kita untuk kita nanti bisa menghasilkan generasi-generasi yang bagus, yang baik dengan keinginan-keinginan yang kuat. Jadi jangan hanya sekedar menikah terus punya anak, ya, harus mempunyai cita-cita yang bagus sehingga nanti bisa, karena semua sekarang ini sudah bersifat genetik, ya, seperti itu. Dan ini memang tidak bisa kita hindarin kalau sifat genetik. Kemudian kognitif, kecerdasan juga dipengaruhi aktivitas fisiknya. Ya, pergaulannya dengan anak-anaknya memang perlu diperhatikan. Anak-anak saya dulunya salah satunya tuh sekolah di pondok pesantren, ya alhamdulillah agak nyaman mengelolanya. Tapi setelah sekolah umum SMA 2 di sini, waduh luar biasa tantangannya, pergaulannya segala macam. Saya merasakan perbedaan yang luar biasa. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Makanya kalau kita punya tetangga yang baik, yang ramah, wah pertahankan rumah Anda. Tapi kalau sudah lingkungannya jelek dan lain-lain, waduh, sulit ya. Kalau memang dimungkinkan lebih baik pindah. Karena lingkungan itu pasti mempengaruhi segala-galanya seperti itu. Ya termasuk juga lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, kemudian lingkungan sosialita kita dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk anak-anak ini, termasuk juga yang berpengaruh besar adalah nutrisi. Nah ini sangat mempengaruhi sekali. Dan ini rata-rata juga sangat dominan masalah nutrisi ini, seperti itu. Kenapa Bu? Oh terpikir mau tanya ke saya. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu semua ya. Ini sebuah informasi yang sangat menyedihkan. Yang banyak kita akhirnya tidak melihat ini. Ya. Ternyata rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu rendah sekali gitu. Ini rendah banget Bapak Ibu. Ya normal-normalnya 90 sampai 100 lah itu normalnya. Ini di bawah normal. Walaupun ini sempat dipertentangkan kenapa sih jadi rendah dibandingkan dengan Singapura misalnya. Singapura itu di atas 100. Rata-rata IQ-nya di atas 100. Ya karena kita kan orangnya banyak. Jadi akhirnya rata-ratanya jadi rendah katanya. Lah ya banyak ya berarti banyak yang IQ-nya rendah. Saya tidak tahu IQ rendahnya itu di mana, di kota apa di desa, saya nggak tahu ya. Nah ini menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jadi IQ kita itu sudah di atas, di bawah rata-rata seperti itu. Ya, nah ini harus kita perjuangkan karena ini akan mempengaruhi negara kita nantinya. Kemudian ternyata ini menarik juga nih, kemarin sampai ada konsultasi WA ke saya,
"Dok, saya ini anak kedua," katanya gitu. Itu baru umur muda aja, mungkin sekitar ya 35-an lah umurnya suami istri. "Ada nggak produk HDI dok untuk anak supaya cerdas, supaya tidak kena stunting?" Kok sampai begitunya gitu. Jadi level khawatir itu sangat tinggi. Ternyata stunting itu ada antara 1 dari 5 orang anak. Jadi dia menanyakan produk apa nih? Wah, saya langsung mereferensikan produk HDI. Walaupun dia sebenarnya sudah tahu produk HDI untuk orang tuanya, untuk tetangganya, tapi untuk anak kebetulan dia baru menikah, ini anak yang kedua katanya. Nah, dia sampai khawatir begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang menariknya ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Dan apa yang paling terjeleknya? Ayo kita atasin sama-sama. Kita ini paling sulit namanya membaca. Itu menjadi kejelekan sebuah masyarakat. Karena buku itu adalah jendela dunia. Tahu nggak arti jendela, Bu? Jendela itu sesuatu yang bisa melihat di luar. Ini kebanyakan Indonesia itu paling rendah tingkat keminatan membacanya. Malas yang namanya membaca. Mendengarkan mau, melihat mau. Membaca tidak mau. Padahal membaca itu lebih luas pengetahuannya daripada melihat, daripada mendengar. Nah ini ayo kita anak-anak kita didorong supaya minat membacanya tinggi. Itu penting sekali. Orang jelas sekali Bapak Ibu, orang yang membacanya lebih banyak itu pasti dia wawasannya pasti lebih luas daripada orang yang membacanya sedikit. Itu pasti kelihatan. Ini kelihatan orang nih wawasannya pendek, pasti dia kurang membaca, betul enggak? Ini kok luas bisa membicarakan apapun, kemungkinan dia membacanya lebih banyak. Jangan membaca status ya. Yang saya maksud itu ya membaca buku-buku pengetahuan. Ya, ini suka sekali membaca status itu. Aslinya saya tuh baru beberapa hari ini kepencet membaca status orang, baru saya tahu gitu. Orang tuh berganti-ganti yang diomongkannya di apa yang diomongkan itu ya. Iya, nanti ada komen apa gitu, akhirnya besok nggak mau lagi lah saya membaca status, takutnya dia nanti melihat, Pak dokter melihat status saya nih, kan gitu. Ketahuan ya. Ayo kita membaca yang dimaksud adalah membaca buku pengetahuan ya, buku wawasan dan lain-lain seperti itu. Ini kurang sekali ya. Kebayang sekali dari 1000 hanya 1. Istimewa nggak kira-kira? Nah ini berpengaruh pada tingkat kecerdasan Bapak Ibu semua. Jadi orang yang suka membaca itu pasti kelihatan. Wawasannya pasti lebih luas. Seperti itu. Kalau orang tuh maaf ya, ngomongnya itu terus, kemungkinan dia kurang membaca. Dia pembicaranya tidak bisa meluas, ngomongannya itu terus saja sudah. Menonton nanti diulang lagi ngomongannya begitu. Ya, nih jadi perhatian kita semua ya. IQ kita rendah, 1 dari 5 anak kita mengalami stunting. Nah, kemudian juga kita problem membacanya ini sangat minim banget ya. Nah, bagaimana meningkatkan kognitif kita? Ya memang banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama tadi ya permainan-permainan edukatif, interaksi sosialnya ya harus juga bagus seperti ini ya. Menggabungkan pembelajaran dengan permainan ini juga bagus ya. Saya mengajarin anak-anak saya itu ada namanya permainan cash flow. Pernah tahu nggak cash flow? Tuh, tapi maaf ya kalau saya bahasanya agak sedikit gimana ya.
Jadi permainan cash flow itu Bu akan menuntun anak-anak kita itu nanti ke depan menjadi kaya. Itu permainan cash flow. Saya tidak tahu kemarin Dokter Nunung ini mau membuka permainan permainan ini untuk orang-orang yang distributor HDI katanya gitu. Supaya belajar gimana caranya. Karena gini, tapi ini mohon maaf ya. Mohon maaf, nggak apa-apa kan? Oh ya, orang sugih itu adalah orang yang ada jalannya memang orang sugih. Itu pasti sugih. Kalau dia mengikuti, maaf jangan tersinggung. Kalau dia mengikuti alur orang miskin, maka dia pasti miskin. Ini beneran. Jadi kita itu kaya dan miskin itu karena kita mengikuti alurnya. Nah, di cash flow kuadran tuh diajarkan bagaimana caranya kaya Bapak Ibu. Itu luar biasa dan anak-anak saya ajarkan. Nah, itu namanya pelajaran dengan permainan. Jadi banyak sebenarnya hal-hal seperti itu ya, untuk Al-Qur'an juga ada. Pembelajaran dengan permain itu juga bisa meningkatkan kecerdasan. Seperti ini cerita sedikit dari saya aja. Kemudian suasana rumah ini juga penting ya. Ini cucian berhamburan di mana-mana, gantungan di mana-mana. Ya itu juga menjadi suasana yang tidak nyaman, betul ya? Nah, ini cucian harusnya di sini ditumpuk di mana, dilempar anduk. Ya kan, gantungan di mana, kadang di kursi, kadang di ranjang anduk. Saya tuh kalau anduk tuh kalau ditempatkan di kasur, aduh rasanya risih saya tuh. Anduk diletakkan di kursi, aduh rasanya. Ya, anduk itu ya digantung di kamar mandi kah atau dijemur kah, seperti itu ya. Mengurangi paparan HP, dikurangin Bapak Ibu, paparan HP itu. Dikurangin karena itu banyak game-gamenya aja, banyak hiburan-hiburannya aja. Nanti kita interaksi sosialnya jadi kurang. Kemudian kalau anak-anak, ingat, anak-anak selalu didampingin, jangan sampai dia mencari penyelesaiannya dengan temannya. Jangan sampai dia mencari penyelesaiannya di jalanan. Paham? Anak-anak kita harus kita dampingi secara terus-menerus. Ya, jangan sampai dia mencari solusi dengan temannya. Jangan sampai dia mencari kenyamanan hidupnya dengan temannya. Ya kita berjuang. Walaupun pengaruh itu sangat luar biasa seperti itu. Ya makanya salah satu kenapa saya sama istri kepingin segera punya menantu. Biar dia punya istri seperti itu. Jadi kan nggak kemana-mana lagi dianya. Bukan berarti anak saya kemana, enggak maksudnya. Jadi kalau dia punya tanggung jawab kan, dia berpikirnya lebih dewasa seperti itu ya. Nah ini, memberikan makanan sehat dan seimbang, ini juga sangat penting ya. Ya walaupun sangat kesulitan sekali kita dengan menu-menu seperti ini. Ya karena sekarang serba instan sudah, kita serba praktis. Kadang kita malas, kadang kita cuman belanja di warung. Betul? Nah, kita sudah tidak tahu nanti, yang penting enak aja rasanya, betul? Nah itu seperti itu. Ya ini memang ada menjadi problem. Membiasakan makanan sehat. Sebenarnya kita bisa mempunyai pola makanan sehat. Bapak Ibu pernah tahu nggak caranya? Nanti kita terdorong akan mengikuti, akan mencari, membiasakan diri kita dengan makanan sehat. Tahu nggak caranya? Ada yang tahu caranya? Sering nonton YouTube yang membicarakan makanan sehat. Kan YouTube banyak tuh, ada tuh YouTube misalnya dari Dokter Jaidul Akbar. Sering dengerin aja. Nanti Anda semua pasti sudah terpengaruh. Nanti makanannya yang sehat. Jangan suka nonton kuliner. Nanti pinginnya makan yang macam-macam. Itu seperti itu. Nah, itu cara teknik mempengaruhi diri kita supaya kita nanti terbawa untuk mencari makanan yang sehat ya, seperti itu. Itu tips cara-caranya. Nah, kenapa asupan nutrisi ini penting ya? Seperti saya katakan tadi, kenapa? Karena otak kita butuh makanan. Jadi untuk pertumbuhannya itu dia butuh
makanan. Jadi bukan hanya badan kita yang butuh makanan, tenaga, termasuk juga otak kita ya. Ada beberapa hal ini sudah kami rangkum, beberapa hal yang penting-penting saja, apa yang Anda harus perhatikan untuk kesehatan otak maksudnya. Untuk yang berpengaruh terhadap otak, baik untuk anak-anak kita, ya, dari dia kecil sampai dewasa. Nah, yang terkena asam lemak omega ini bagus sekali ya Bapak Ibu semua ya. Ini untuk pertumbuhan otaknya. Dicari aja makanan yang mengandung asam lemak omega ada dari ikan-ikanan itu banyak sekali ya. Dari minyak ikan itu juga banyak. Kemudian protein. Ini penting. Ya kayak tempe, tahu itu tinggi protein. Tapi ada juga dari ikan-ikan itu juga mengandung protein juga. Zat besi ini penting nggak? Penting karena nanti pembentukan hemoglobin, Hb, sel darah merah. Nanti untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, zat besi ini juga penting. Vitamin B ini untuk apa? Ini untuk energi otak. Jadi vitamin B itu ya entah B2 atau B6, B12 gitu. Itu dia untuk energi otak untuk bekerja ya. Kemudian antioksidan, vitamin C, vitamin D, vitamin E ini sebagai pelindung, protektif. Jadi orang-orang yang banyak mengkonsumsi antioksidan, vitamin C misalnya atau C atau E, itu dia cukup bagus protektif terhadap sel-sel otaknya ya. Zinc ini juga bagus untuk memori, daya ingat. Ini banyak ada di biji-bijian. Biji waluh, biji-bijian. Ini banyak ya, ini bagus. Zinc ya untuk memori, untuk perkembangan otak. Kemudian yodium. Nah, ini ternyata juga berpengaruh terhadap IQ. Yodium yang dari garam atau dari ikan tuh juga ada kandung yodiumnya. Nah, ini menarik. Saya kemarin ikut sebuah pengajian ulama. Jadi beliau itu dia sama orang tuanya dan beliau ngomong habis makan tuh selalu mencicipi garam mentah tuh, garam itu betul ya, bukan benul, betul. Saya ngikutin sunnah ya. Nah, saya tidak tahu sampai sejauh itu ya. Jadi garam habis makan dia langsung nyicip garam sekali atau 2 kali atau 3 kali gitu. Setiap kali dia makan pengajian itu saya ngikutin beliau itu hampir 5 hari, ngikutin beliau itu selalu nyicipin garam itu. Dan saya ikutin, ternyata enak. Maksudnya tuh berenergi gitu. Iya. Nah, ternyata garam itu sebenarnya bagus untuk kesehatan. Yang tidak bagusnya kalau garam itu waktu dimasak. Jadi ternyata garam itu jadi jelek saat dimasak. Nah, saya pernah mendengar itu di salah satu pakar kesehatan juga, garam tuh mestinya terakhir katanya. Setelah masak mau selesai baru dikasih garam. Pantasan ya, orang-orang Sunda tuh cantik-cantik ya. Karena rujakan terus dengan garam dan lain-lain seperti itu. Jadi garam itu bagus. Jadi nggak mau nanti Bapak Ibu boleh mencoba itu. Saya merasakan habis makan nggak garam diculitin sedikit seperti itu. Itu bagus. Jadi garam itu sebenarnya sehat. Kalau tidak dimasak seperti itu ya. Nah, kolesterol ini juga ada pentingnya ya, karena struktur fermentasi pembuluh darah juga butuh kolesterol, tapi ya kolesterol yang baik. Glukosa ya ini juga penting, karbohidrat untuk aktivitas otak ya. Nah, kami tampilkan juga beberapa riset. Ini saya mau mendorong bagaimana nutrisi itu penting untuk kognitif, untuk kecerdasan. Ini penelitian Bapak Ibu semua. Penelitian. Jadi ini penelitian ini bukan penelitian, ini artikel. Dia mengumpulkan beberapa penelitian yang penelitiannya itu mempunyai pola pemberian nutrisi untuk anak-anak yang kurang berat badan. Anak-anak yang kekurangan gizi itu diteliti sama dia.
Jadi beberapa penelitian itu memberikan nutrisi, diberikan nutrisi, yang ini yang sebagian tidak dikasihkan nutrisi, normal saja, sebagian dikasihkan nutrisi. Nah, dari hipotesa itu ternyata dia bisa melihat bahwa anak-anak yang kekurangan gizi, diberikan suplemen mikronutrien secara konsisten. Jadi anak yang kekurangan gizi itu diberikan tambahan nutrisi, entah berbentuk suplemen secara konsisten, secara terus-menerus, ya rutin maksudnya, itu ternyata menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hasil kecerdasan, dalam hasil kognitif. Ini penelitiannya sudah, yang berbentuk artikel, tapi dia melihat dari beberapa penelitian. Nah, selain itu anak-anak yang bergizi baik, misalnya meningkatkan konsumsi ikan, itu menunjukkan peningkatan kemampuan kognitifnya juga. Jadi intinya nutrisi itu berarti berperan penting untuk kecerdasan Bapak Ibu semua. Jadi sangat perlu diperhatikan yang namanya nutrisi. Ini satu penelitian yang kita ambil 2022. Nah 2023 ini ada lagi, nah ini langsung. Jadi ada langsung ke anak-anak Bapak Ibu, di mana anak-anak ini hampir 250 orangan, di mana dia sudah dikategorikan gizi jelek dengan berat badan yang rendah. Oke ya. Nah, sebagiannya diberi nutrisi tambahan, sebagiannya tidak diberikan nutrisi tambahan. Nah, ini makanya penelitiannya tuh uji coba terkontrol secara acak. Ya, dipilih secara acak. Ini umurnya 3 sampai 5 tahun. Jadi di bawah balita, ya, di bawah 5 tahun umurnya. Ternyata kekurangan gizi pada anak berdampak pada perkembangan kognitif mereka. Pengasuhan anak, praktek pemberian makanan yang terkait dalam 5 tahun pertama kehidupan. Jadi kalau kita memberikan nutrisi dengan baik dalam kurun di bawah 5 tahun umurnya, itu erat sekali kaitannya dengan menstimulasi pertumbuhan. Jadi ternyata orang-orang yang memperhatikan anaknya di bawah 5 tahun, diperhatikan nutrisinya, diberikan nutrisi yang baik, ternyata stimulasi pertumbuhannya tuh sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak memperhatikan stimulasi nutrisi tadi, maksudnya gitu. Dan perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi banyak hal yang dianalisa di penelitian itu, ternyata orang yang diberi nutrisi itu banyak sekali pengaruhnya. Jadi tidak hanya pertumbuhannya, ya kecerdasannya, ya mungkin yang lain-lainnya. Mungkin juga aktivitasnya, mungkin juga mentalnya. Itu menjadi lebih baik Bapak Ibu semua. Jadi di penelitian ini dia mau melihat pentingnya memperhatikan nutrisi di bawah umur 5 tahun. Yuk perhatikan, gampang. Kalau anak kita kepingin cerdas ke depan, karena cerdas itu penting Bapak Ibu. Betul enggak kira-kira? Contoh nih, orang cerdas secumit aja. Cerdas secara agama, sekecil secumit aja. Contoh, misalnya gini, ikhtiar itu, kita ikhtiar nih. Sebenarnya ikhtiar itu ini secara agama, ini maaf ya yang saya pahamin, itu tidak ada pengaruhnya kalau tidak sesuai dengan takdir Allah. Betul enggak kira-kira? Betul kan? Kita ikhtiar nih, tidak sesuai dengan takdir Allah, itu enggak mungkin terjadi. Jadi semua itu sudah digariskan. Bapak Ibu nyadarin enggak sekarang? Anda berada di sini itu sudah takdir Allah. Betul enggak? Saya ditakdirkan, sudah ditulis di sana di Yaumil Mahfud apa itu? Saya ini membawakan materi sekarang ini tanggal sekian, jam sekian, betul? Dan Anda sekarang hadir di sini. Kalau Anda tidak hadir di sini, ada aja alasannya, betul enggak kira-kira? Mungkin tadi ada yang terpaksa kemari. Ya kan? Enggak apa-apa, terpaksa. Tapi yang jelas takdir Allah, betul enggak kira? Ya betul. Cuman saya tidak tahu nanti apa manfaatnya kita berada di sini. Karena itu nanti rahasia Allah nanti ke depannya. Tapi yang jelas Anda sudah ditakdirkan dan ini bukan sesuatu yang disengaja. Semua sudah garisnya. Nah itu namanya cerdas secara agama. Jadi kalau orang cerdas tuh bisa sedih enggak? Enggak bisa sedih.
ceria terus dia kalau orang cerdas itu, betul enggak? Banyak, ya kalau sebenarnya cerdas itu macam-macam ya. Misalnya cerdas dalam pekerjaan, ada kemungkinan kan ada tambahan dapat mungkin salary atau gaji. Dapat lah. Jadi cerdas itu penting sekali Bapak Ibu. Cerdas itu penting. Karena orang cerdas itu tidak pernah sedih dianya. Dan tidak pernah kecewa. Ya kalau misalnya cerdas secara agama, wah itu bagus sekali ya. Baik juga cerdas secara dunia, seperti itu. Nah ini, jadi bagaimana cara kita kita perhatikan di bawah 5 tahun, ini penting. Nah di penelitian ini menggambarkan bagaimana pentingnya usia anak di bawah 5 tahun. Ada beberapa testimoni. Nah ini Bapak Ibu yang kita di High Desert, ya kita banyak sekali yang sudah merasakan efek daripada mengkonsumsi produk perlebahan ini ya. Ini ada 3 testimoni yang bisa kita tampilkan di sini. Ini salah satunya, ini Ahmad Farel 13 tahun, di mana anaknya ini kurang dapat menyerap pelajaran ya, kemudian dikenalkan dengan produk HDI ya, yaitu madu, kelapa rohoni dan kisri. Nah, ini dikonsumsi anak ini selama 1 tahun, hasilnya perubahannya signifikan Bapak Ibu. Jadi ini anak ini ceritanya dulu anak tuh sulit sekali menghafal Al-Qur'an. Ini luar biasa setelah dibantu madu dan kisri ini sampai waktu itu ceritanya itu sampai mencapai 3 juz. Ini umur berapa Bapak Ibu? 13 tahun. Anda mau tahu nggak di pondok pesantren? Itu SMP saja itu cuma 2,5 juz. Ini 13 tahun 3 juz. Ini yang luar biasanya ya. Jadi madu dan kisri ini sudah terbukti Bapak Ibu. Kasihkan aja ke anak Anda, nanti Anda akan merasakan perubahan luar biasa ya, dengan kognitif, dengan kecerdasannya. Kemudian ini Alia 22 bulan, di mana Alia ini sebenarnya dia mengkonsumsi madu, alhamdulillah perkembangan anak saya sangat bagus, daya tahan tubuhnya tidak mudah sakit, karena biasa dulu anaknya sering-sering sakit-sakitan, ya di usia 3 bulan tidak, ini 3 bulan saja dia sudah bisa tengkurap, terlentang, 5 bulan sudah bisa duduk. Nah ini lihat pertumbuhan anaknya, dengan hanya dikasih madu. Ada yang menjadi hoak sebelumnya, katanya bayi itu tidak boleh minum madu. Padahal Rasulullah sendiri waktu bayi sudah diculitin madu. Itu kemungkinan madunya ada bakterinya waktu itu. Ya. Kalau HDI tidak ada, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua bagus sekali anak-anak di mana usia-usia kecil itu sudah dikasih madu sebagai nutrisi tambahan. Bagus sekali ya. Ini saja sudah terbukti. Anaknya saja pertumbuhannya sangat bagus. 3 bulan sudah tengkurap terlentang, 5 bulan sudah duduk, 7 bulan sudah merangkak, 10 bulan sudah bisa jalan, mungkin 3 tahun sudah bisa nyetir mobil mungkin. Jadi pertumbuhan anak tuh baik Bapak Ibu, kalau kita support dengan nutrisi. Ya, jangan anak dibiarkan hanya sekedar makanan biasa. Nah, nanti pertumbuhannya kita jadi terlambat nantinya. Kenapa? Fase pertumbuhan anak itu 6 bulan sampai 6 tahun mestinya. Ya, pertumbuhan otaknya terutama itu di bawah 6 tahun. Nanti kalau sudah permanen otaknya, mau diapakan lagi, ya kan? Betul nggak kira-kira? Nah, justru dari bayi itulah diberikan nutrisi supaya kita tidak menyesal nanti. Anak-anak kita tuh kok sehat ya, cerdas, jarang sakit, jarang problem seperti itu ya. Nah, itu kami rasakan Bapak Ibu. Justru dulu waktu anak saya yang kedua kalau tidak salah bayi itu kembar, itu kan air susunya jarang keluar. Itu kita kasih madu, kita tambahin madu. Jadi kami sebagai dokter tidak pernah gelisah dengan kalau kita kekurangan air susu ibu.
Walaupun orang menganjurkan susu formula, kita madu baiklah. Ya. Madu justru lebih lengkap nutrisinya daripada susu begitu. Ya, walaupun susu sih ada dikasih tapi madu yang lebih banyak. Nah, ini anaknya ini sebelumnya terjadi infeksi CMP, virus. Ya. Infeksi virus dan mulai mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, setelah itu kemudian dia direkomendasikan Honeybee Pollen, madu dan istri 2018-2019. Nah, gangguan pertumbuhannya, nah, dia juga sudah fisioterapi juga, tapi sering absen karena sakit. Setelah mengkonsumsi ini, nah ini sudah testimoninya Bapak Ibu semua. Hamzahnya, anaknya Hamzah 2,5 tahun ini menjadi bagus, jarang sakit, berat badannya naik, fisioterapi juga menjadi lebih teratur karena tidak sakit, ya. Kemudian ini perkembangan otaknya juga bagus, daya tahan tubuhnya bagus, berat badannya juga sesuai usia. Nah, kini gigi Hamzah juga sudah lengkap dan bisa berjalan. Nah, orang yang gangguan pertumbuhan aja di mana sudah terkena paparan virus yang membuat gangguan pertumbuhan, ini sitomegalovirus ini menghambat pertumbuhan, itu saja mengalami perbaikan yang luar biasa dari produk HDI. Berikan aplaus dulu untuk produk HDI ya. Nah, konsumsinya 3 macam, Honeybee Pollen, kelapa honey dan istri. Jadi ini tips praktisnya, inilah produk-produk dari HDZ, Honeybee Pollen, istri, kelapa honey dan Gummy Bees. Ya, berikan aplaus untuk produk-produk HDI. Nah, ini yang bisa membuat anak-anak kita nanti terbantukan kesehatannya. Jangan khawatir Bapak Ibu, mengkonsumsi produk-produk HDI ini insya Allah anak-anak kita sehat. Tidak hanya sehat tapi juga cerdas seperti itu ya. Ada Honeybee Pollen, ada Kistri ya, ada kandungan pertambahan di sini, ada madunya kelapa honey dan ini permen yang terbaru dari HDZ. Ya, berbentuk permen, enak dan ini paling laris sekarang di HDZ ya. Saya tahu ada tester enggak? Bukan testimoni, sudah saya bacakan testimoninya. Nah, Honeybee Pollen ini isinya polen Bapak Ibu. Jadi bahan dasar semua produk ini adalah polen. Ini polen. Kalau ini istri ini ada tambahannya royal jelly bipropolis ya. Selain daya konsentrasi, imunitas tubuh. Nah, kalau ini kelapa honey, ini kandungannya madu. Dan ini madu kita tidak diproses. Jadi nanti jangan khawatir, di madu HD itu ada yang bersih, ada yang butiran-butirannya. Nah, kalau yang paham dia mencari yang butiran-butirannya banyak. Karena butiran itu polen itu ya. Tapi nanti saya sampaikan jangan memilih semua ya, bingung kitanya ya. Ini yang dikeluarkan setap aja sudah ya. Karena kan alam. Nah, kalau ini tambahan yang lainnya ada bahan alami semua. Ada strawberry, ada anggur ya, ada madu. Ini enak sekali rasanya ya. Permennya enak sekali rasanya. Ini umur itu bisa cicipin permen. Mana permen ada nggak? Oh, nggak ada. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Hari ini tidak ada. Udah habis dah. Saya sudah promosi, sudah habis ya. Nah, jadi semua kandungan tadi berbahan dasar polen. Jadi polen itu apa Bapak Ibu? Polen itu serbuk sari bunga. Di mana polen itu sebenarnya adalah makanan terbaik nomor 2 di dunia. Nomor satunya siapa? Air susu ibu. Polen, serbuk sari bunga. Ya, ini serbuk sari bunga. Ya, boleh aja Bapak Ibu mengkonsumsi serbuk sari bunga yang lain. Butiran itu bagus saja, tapi hati-hati. Karena kalau yang kita petik sendiri itu bisa jadi mentah dan mungkin menyebabkan alergi. Kalau yang polen dari HDI ini adalah polen yang disaring oleh lebah. Jadi dia dipanen oleh lebah dari kakinya. Nah, itu yang dibuat jaring-jaring. Nah, itu yang dikumpulkan oleh petani HDZ ya. Nah, sehingga polennya itu sudah polen-polen yang
mengandung zat-zat aktif sudah nanti untuk nutrisi. Nah, ini beberapa kandungan polen di dalamnya. Ini sampai dikatakan tadi makanan nomor 2 terbaik di dunia ya. Ada asam amino, ada protein, mineral, enzim, koenzim. Ini lengkap sekali Bapak Ibu. Vitaminnya lengkap, vitamin A, B, C, D, E, E itu lengkap semua. Ya, ada di dalam polen. Jadi kalau anak-anak kita mengkonsumsi polen secara teratur, wah insya Allah sudah sehat. Ya, sudah sehat sekali. Nah, ini zat-zat aktifnya, asam aminonya itu hampir 22 jenis asam amino. Jadi asam amino itu adalah nutrisi yang paling cepat diserap oleh otak. Ya, ini asam aminonya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, inilah yang bisa meningkatkan kecerdasan. Kemudian mineralnya juga lengkap sekali, termasuk yodium dan lain-lain. Vitaminnya juga lengkap, vitamin A, B, C, D, E, ada semua. Nah, ini ya polen ini luar biasa Bapak Ibu. Saya banyak menangani pasien-pasien ya, orang-orang yang kurang kecerdasan dan lain-lain, ini dengan polen saja sudah cukup. Minum saja polen secara nutrisi, secara teratur polen, Anda bisa menjadi testimoni nanti di sini. Ya, karena memang sudah banyak terbukti dengan polen itu. Kemudian vitamin lain-lainnya juga, ini ada enzim tadi ada ya, ada seratnya juga, ada asam lemak esensialnya juga, ada kalorinya untuk tenaga juga ada ya. Jadi polen ini mengandung nutrisi yang sudah lengkap ya dari serbuk sari bunga tadi. Jadi kita bisa meningkatkan kecerdasan anak kita dengan produk polen. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini bisa meyakini tentang ini, nanti bisa mengkonsumsinya, bisa mereferensikannya, sehingga nanti bisa merasakan secara langsung dengan kecerdasan anak Anda yang meningkat, pertumbuhan juga yang meningkat. Oke, itu aja dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti ada sesi berikutnya ya. Kita kembalikan dulu kepada MC kita yang ganteng, yang belum punya pasangan dan juga mencari pasangan. Kita panggilkan Mas Pandi. Halo semuanya, selamat pagi. Waduh, salah lagi ya. Tapi tak lihat-lihat ini makin banyak ya orangnya di belakang ini ya. Kayaknya hampir 500 orang di belakang ini kayaknya. Ayo, beri tepuk tangan untuk kita semua yang hari ini sudah hadir di acara kita. Oke, kira-kira saya mau nanya, udah pada ngantuk belum? Belum? Masih semangat nih ya? Masih semangat pagi dong di HDI tentunya. Nah, setelah tadi mendengar penjelasan dari Dr. Alamsyah yang sangat banyak ya hal-hal yang bisa kita dapetin tadi materinya, acara selanjutnya ini kita akan mendengarkan langsung apa yang dirasakan oleh orang-orang setelah mengkonsumsi produk HDI, Bapak Ibu. Jadi kita bakal mendengar, mungkin ada beberapa orang ya, saya sebutin namanya. Ada Ibu Sri Resnawati, umur 51 tahun, dia menderita asam urat. Terus ada Bapak Suherman, umur 47 tahun, dia itu menderita meningitis. Dan semuanya ini kebetulan video call semua. Nah, nanti bakal kita coba call sekarang. Kalau sudah terhubung nanti kita bisa langsung masuk ke yang testimoni. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Mas Kamal, musiknya bisa dikecilin dulu. Kira-kira tadi dari materi yang sudah disampaikan Dr. Alamsyah, kira-kira ada yang mau ditanya? 1-2 pertanyaan barangkali ada, sambil nunggu testimoni terhubung. Ada? Oh, mangga Ibu yang belakang. Di mana mau nanya apa? Mungkin Mas Kamal mic-nya bisa dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kecilin mal, musiknya mal. Kami dari Subang mau menanyakan masalah anak, mungkin bisa
dikatakan di luar jalur dari topik yang tadi. Mangga. Anak saya umur hampir 4 tahun. Umur 4 tahun. Dari proses perkembangan tumbuhannya itu benar-benar lambat sekali. Iya. Dari usia di kandungan 4 bulan kita udah mengalami pendarahan hebat sampai ke umur 8 bulan. Nah pas lahir dia belum waktunya lahir, kata dokter ini sudah waktunya dia harus dikeluarkan karena bisa menimbulkan bahaya buat anak sama mamahnya. Nah pas itu memang dari mulai lahir sampai sekarang umur 4 tahun tuh benar-benar banyak kelainan sekali dok. Mulai dari gangguan pertumbuhan lah ya. Iya, mulai dari umur 5 bulan dia belum bisa tengkurap, jadi tangan tuh masih mengepal sampai umur 9 bulan. Terus kata dokter anak waktu umur 1,5 tahun, oh mama ini DDT benar-benar pertumbuhannya amat sangat lambat, jadi disarankan untuk terapi. Kita udah mulai mengikuti tuh dok dari terapi awal sampai 1,5 tahun lah ya, tapi belum ada perkembangan sama sekali. Terus ada teman saya menganjurkan produk Hadi, alhamdulillah sampai 3 kali berturut-turut ya dok ya, ada perkembangan maju sangat-sangat. Bentar, ini testimoni apa bertanya ini? Bertanya. Bertanya. Buat pertanyaannya gini dok. Pertanyaan gini. Terus proses apa lagi ya yang harus anak saya lakukan supaya anak saya itu benar-benar bisa berjalan, gitu dok. Soal sudah umur 4 tahun anak saya belum bisa berjalan, belum bisa berbicara. Itu yang jadi pertanyaan saya. Proses apa lagi? Apa harus ada tambahan vitamin-vitamin lainnya atau memang harus terapinya harus dilanjut atau gimana itu dok? Siap. Cukup sekian dok, terima kasih dok. Nah ini kalau ini sih problemnya karena memang prematur ya. Jadi problemnya sudah jelas. Jadi sehingga setelah melahirkan ini ada gangguan pertumbuhan. Intinya nih gangguan pertumbuhan. Memang gangguan pertumbuhan ini ada 3 yang perlu dipahamin ya. Ini harus betul-betul kuat. Namanya ASA, ASI dan asuh, seperti itulah kalau bahasa kerennya ya. Jadi kasih sayang kita sebagai orang tua ini perlu sekali. Itu jangan berkurang ya. Jadi terus kasih sayang kita tuh harus kuat seperti itu. Perhatian kita dan lain-lain. Kemudian kedua adalah kalau bahasa itu fisioterapi lah. Ya kan? Nah ini juga harus bertumbuh fisioterapinya. Jadi jangan monoton fisioterapinya. Jadi kalau dia sudah misalnya ini sudah bisa berjalan? Belum. Oh belum. Belum. Sudah tengkurap telentang sudah bisa. Udah bisa Nah, alhamdulillah. ini Cuman buat berdiri dia kayak masih lemes gitu dok. Masih belum bisa. Nah nanti coba dikonsultasikan kembali ke fisioterapi ya. Jangan monoton. Jadi kalau misalnya di situ tidak ada pengaruhnya pindah di tempat lain. Ya, siapa tahu nanti ada metode-metode lain. Karena tuh segmen kedua yang namanya pelatihan itu penting seperti itu. Kemudian yang ketiga jelas adalah nutrisi tadi. Dan sekarang saya coba tanya dulu, selama ini mengkonsumsi apa aja? Kids sama madu. Madu sama Kids Tree. Ya. Nah ini ibu selama ini belum pernah konsultasi ke saya. Belum, baru sekarang. Baru sekarang. Itu. Nah jadi HDI itu Bapak Ibu semua ada dokter konsultannya. Memang sih kalau makanan kesehatan sebenarnya bebas aja sih ya. Minum sekali, 2 kali, 3 kali juga boleh. Ya kan? Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu ini harus dikonsultasikan. Nah, ini sekarang tidak bisa minum kisri lagi, namanya polinergi. Jadi polennya dinaikkan. Jadi polinergi itu lebih tinggi polennya. Kemudian sudah meminum Royal Jelly, Bu. Jadi memang kita tuh kayak kejar-kejaran gitu. Kan ibaratnya kita tuh terlambat lah. Orang sudah mencapai Semarang, kita baru mencapai Tegal gitu maksudnya. Nah supaya cepat bagaimana kita ganti kendaraannya dengan kendaraan yang lebih cepat sehingga kita sama-sama mencapai Semarang dengan waktu yang sama. Nah nanti Ibu di bawah nanti bisa kita bicarakan itu. Nanti ada penggantian
produk yang lebih tinggi lagi supaya nanti bisa mempercepat. Tapi sebelumnya sudah ada efeknya itu. Alhamdulillah. Ada hasil ya? Ada Oke, hasilnya. ya sudah. Nanti kami akan catat dulu semua perkembangannya. Nanti berapa takarannya. Mungkin nanti secara kasus ya. Mungkin tidak bisa sama seperti yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ya, terima Seperti kasih itu, dok. sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan yang lain? Mungkin sekarang masuk ke testimoni aja dok. Udah nggak ada Ya. pertanyaan lagi. Yang lainnya ada yang bertanya? Sebelum saya kabur. Ibu mau tanya apa? Mau tanya? Ya. Mik. Madu bisa? Nggak apa-apa. Tanya aja nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dok, madu yang tadi itu bagus nggak buat orang tua juga? Ya. Nah, jadi madu itu bisa dipakai untuk bayi, bisa dipakai untuk usia lanjut. Sekarang pertanyaannya usia lanjut bagus nggak minum madu? Bagus. Apalagi untuk orang tua yang sudah mulai kesulitan makan, Bu. Betul, Bu. Madu itu bagus sekali. Karena dia mengandung nutrisi tadi. Jadi untuk orang-orang yang tua itu bagus sekali. Tapi tetap ya, walaupun ini makanan kesehatan, ya tetap ada takarannya. Ya. Minum madu itu paling bagus 2 sampai 3 sendok satu hari itu sudah cukup. Kalau yang punya gula Pak gimana? Punya gula. Ya. Nah, sekarang kalau punya gula, ini mesti dikonsultasikan dulu ke saya. Nanti bukan madu yang dikonsumsi. Ya. Nah, kalau punya gula berarti kan supaya saya sehat. Nanti konsultasikan dulu. Nanti ada produk lain yang lebih tepat untuk mengkonsumsinya. Seperti itu. Buat semua macam penyakit dok. Yang mana? Madu. Ya. Madu jelas untuk kesehatan secara umum. Tapi kalau untuk penyakit tertentu nanti ada. Ada. Nanti tadi kayak propoelik plus untuk kanker, kista, nah itu propoelik plus namanya. Seperti itu ya. Udah dok, makasih Nggak banyak. apa-apa, tambah aja. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ibu, ada? Ya nih, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya tuh mau tanya, punya anak keponakan, ya giginya tadinya hitam semua karena kebanyakan makan coklat. Nah kemudian Umur ompong, berapa? TK, sekarang masuk SD. Oh ya, Iya. oke. Nah, jadi ada giginya tuh yang tumbuh besar-besar. Kemudian ada yang hitam-hitamnya juga belum Iya, ini, belum copot gitu. Nah itu Iya. ngatasinya bagaimana dok? Ya. Jadi kita tuh ada gigi susu, ada gigi permanen ya. Ya nanti ke dokter gigi aja ya. Nanti biasa dilihat ini masih ada gigi permanennya enggak. Yang dicopot tuh gigi permanen tanpa gigi susu. Nah, bagaimana dengan produk HDI? Jelas pertama yang kami anjurkan sering sikat gigi itu. Ya kalau makanannya memang coklat tuh enak. Bagusnya setelah makan coklat sikat gigi. Nah, kita ada namanya odolnya Bu dari HDI itu. Itu bagus sekali odolnya. Jadi bahan dasarnya itu dia bipropolis tadi. Nah, itu nanti bisa membantu untuk mengurangin kerusakan gigi namanya. Pakai odolnya. Tapi nanti untuk membantu ini apa gigi susu apa gigi permanen ya. Nah, ini mesti dikonsultasikan ke dokter. Kalau gigi susunya nggak apa-apa, copot-copot nggak masalah. Nanti pasti diganti gigi permanen seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Terima kasih dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Sudah? Sudah cukup ya? Ya akhirnya selesailah penderitaan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Alamsa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Sri Resnawati. Ibu kedengaran kan suara saya? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Bu ya, kita nggak bisa menampilkan kondisi saat ini, tapi Ibu bisa mendengarlah suara saya. Oke, ini saya Iya. dapat data Ibu katanya mau testimoni berbagi pengalaman setelah menggunakan produk HDI ya.
Iya, betul. Oke, Ibu boleh nanti ketika cerita nanti kalau ada nama dokter atau rumah sakit atau tempat klinik itu jangan disebut namanya ya. Boleh. Ya, Iya. kalau misalkan berobat ke sana. Oke, nanti mangga Ibu cerita dulu. Mungkin dari Ibu didiagnosis sama dokter apa, terus Ibu udah ngelakuin pengobatannya apa aja. Nah, terus Ibu ketemu produk HDI kayak gimana, sampai efek setelah menggunakan produk HDI gitu. Mangga Ibu boleh cerita. Ya. Eh awalnya memang karena mungkin berat badan saya lebih berat, jadi mempengaruhi ke asam urat. Jadi sendi lutut itu, aduh, sakitnya luar biasa. Sendi lutut, terus kaki sakit sekali. Saya sudah pengobatan ya biasa dikasihnya hanya allopurinol, koksiron, metikobal ya, obat-obat yang untuk ini saraf. Kebetulan waktu itu saya asam urat, saya biasanya nggak pernah asam urat sampai 7,5. 7,5 Ibu? Itu Biasanya, lumayan lah ya? Iya, biasanya kan hanya 3,5. Karena saya keluhan sakit sekali di sendi-sendi dan di kaki. Akhirnya kan saya periksa, ternyata asam uratnya 7,5. Saya udah minum obat ini itu kok masih istilahnya stuck di situ aja. Kebetulan saya bertemu dengan rekan kerja saya yang kebetulan juga beliau dokter. Beliau menyarankan dicoba sih katanya menggunakan produk HDI. Ya namanya orang sakit kepengen sembuh, saya mencoba ikhtiar dengan produk dari HDI-nya Benjoin. Saya minum itu. Benjoin ya Bu ya? Iya. Oke. Iya, Benjoin 1 botol itu. Saya minum 2x2, pagi 2 tablet, malam 2 tablet. 3 minggu saya cek asam urat itu sudah turun 6,4. Nah, terus 1 minggu kemudian saya cek lagi sudah 5,9. Memang turunnya kan lumayan banyak. Yang selama ini saya kalau minum hanya allopurinol saja, turunnya paling hanya 0, alhamdulillah lutut saya sudah ya 80% lah sudah berkurang sakitnya, tinggal sakit-sakit sedikit-sedikit aja. Nah, kemarin saya disarankan untuk tambahan dengan Royal Jelly. Nggak tahu nih, nanti hari Selasa saya cek ulang lagi asam uratnya. Mudah-mudahan turunnya bisa di bawah 5. Amin Ibu. Berarti itu untuk penggunaan bone and joint itu selama 3 minggu ya Bu ya? Itu mulai 3 minggu, iya. mulai 3 terasa minggu. turunnya. Iya. Oke. 3 minggu karena yang awal berkurang itu memang yang di sendi lutut. Sendi lutut itu memang lumayan berkurang banyak. Tadinya saya belum bisa jongkok, sekarang lumayan lah sudah bisa jongkok sekali. Walaupun belum bisa jongkok terus-terusan. Bertahap Bu. Tapi sudah bisa jongkok, ya. Oke. Ya, oke Bu. Di sini walaupun Ibu nggak bisa lihat kita, di sini kita ada ratusan orang nih Bu yang mendengarkan testimoni Ibu. Kira-kira ada nggak Bu yang mau disampaikan gitu? Ya, kalau prinsip saya sih
saya ingin sembuh gitu. Jadi saya berikhtiar obat-obatan, istilahnya sudah berbagai macam obat-obatan. Saya sudah mencoba ini, alhamdulillah bisa. Jadi bisa, maksudnya cepet gitu sembuh berkurangnya. Jadi ya saya kayaknya sudah mulai jatuh hati dengan HDI. Aduh, jatuh hati nggak tuh? Oke, Ibu Sri Resnawati. Mungkin Iya. sharing-sharingnya mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu ya, karena kita ada Iya. beberapa orang lagi yang mau testimoni. Cuman dari saya sendiri dan dari HDI juga terima kasih atas kepercayaan Ibu sudah menggunakan produk HDI ya. Oke. Iya. Oke Ibu, ini kami tutup teleponnya dulu ya. Nanti Oke. ada sedikit hadiah dari kita, nanti kita kirimkan ke rumah Ibu ya. Ya, Atas terima kasih testimoni. banyak Oke. HDI. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang kedua udah bisa dihubungin Mas Kamal? Oke. Ternyata nih kita ada ketambahan satu orang lagi untuk testimoninya. Kebetulan orangnya sudah hadir di tempat. Sambil kita nunggu satu orang ini, kalau memang nggak diangkat paling ke Bapak Tanuwijaya dulu ya. Nah, itu beliau punya keluhan kemarin di benjolan di lutut, bener ya Ibu ya? Oke, umurnya 55 tahun. Nanti beliau akan cerita juga di depan. Mas Kamal masuk? Nggak masuk. Oke, mungkin bisa untuk Bapak Tanuwijaya dulu untuk maju ke depan, mangga. Bapak mau duduk atau mau berdiri? Duduk aja ya, biar enak. Sini, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ada benjolannya di kaki saya di sini, tadinya sih mau dioperasi, tapi saya punya teman itu ibu. Ini Bapak bisa kena benjol itu kenapa awalnya? Itu tahu Pak? Ya tadinya. Tadinya kenapa? Apakah karena jatuh atau apa gitu? Enggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh, tiba-tiba ada benjolan Iya, aja ada benjolan aja. di lutut. Iya. Oke, terus udah pernah periksa ke dokter? Ya tadinya sih mau periksa, mau dioperasi. Mau dioperasi? Iya. Terus apa teman saya tuh nggak boleh. Oh, kata dokternya itu Bapak didiagnosis apa ketika itu? Waktu itu tuh teman saya sih. Oh, teman Bapak ini dokter. Enggak, itu maksudnya tuh menterinya. Oh, menterinya. Dia bilang Iya, mau dioperasi. dioperasi, Iya. cuman nggak dikasih tahu itu apa, Iya, penyakit apa. Iya, teman saya tuh nggak boleh suruh diajak sini. Oke, diajak untuk operasi dari menterinya, cuman Bapak cerita sama teman, Iya. katanya jangan dioperasi dulu. Iya. Oke, Nah. terus Iya. gimana? Ya, setelah dibawa ke sini terus apa saya minum madu, alhamdulillah bisa hilang. Oh, jadi Bapak temannya hadir di sini ada? Iya, hadir Oh, di sini. Ibu siapa tadi namanya? Murni. Oh, Ibu Murni ya. Iya. Oke, Ibu Murni ini ngasih tahu ke Iya, Bapak ngasih tahu, iya. konsultasi Iya, konsultasi. ke Pak Dokter bukan? Iya. Pak Dokter Iya. Alamsyah atau Iya, ke iya, ya. Oke. Produknya apa aja yang dipakai HDI-nya? Iya, Royal Jelly, Roy Jelly yang liquid, iya, ah, terus propolis. propolis, bipropolis Iya, ya? Oke. Oh, Propoelix. Propoelix, Oh, ya. Propoelix. 4 macam sih. Apa macam? Iya, Oh, 4 paketan macam. berarti apa ya? Iya. Oke. 4 macam. Kalau nggak salah mungkin ada Roy Jelly, Propoelix, madunya ada ya? Iya, Sama madunya. pollen ya? Iya, pollen Oke, itu paketan ya, 4 sih. macam. Iya. Itu berapa lama konsumsinya produk HDI-nya? Ya, baru 1 bulan. 1 bulan? Iya. Ini baru? Iya. Baru 1 bulan kemarin berarti ini ya? Iya. Oke. Sekarang gimana Ya, kondisinya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat? Iya. Benjolan yang kemarin itu Iya, hilang. hilang Pak? Iya. Waduh. Iya.
Sebetulnya ini hal yang membahagiakan ya Pak ya. Iya. Ya syukurlah kalau benjolan di Bapak itu udah hilang. Iya. Masih kerasa sakitnya nggak Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Di sini ada ratusan orang ya Pak ya. Bapak mau ngasih saran apa? Atau ngasih omongan apa ke yang ada di sini? Bapak kan udah merasakan manfaatnya produk HDI gitu. Apa Pak? Ya, produk HDI itu apa enak, merasakan badan saya tuh enak. Ya alhamdulillah sehat, benjolannya bisa hilang. Bisa hilang. Tapi saya sampai sekarang juga masih senang sama Senang. produk HDI. Alhamdulillah. Beri tepuk tangannya dong untuk Pak Tanu Wijaya. Oke, berarti sekarang masih lanjut konsumsi ya Pak ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke. Mungkin cukup itu saja ya Pak ya. Ada yang mau di-sharing lagi? Udah kan? Udah cukup. Oke. Thank you Pak Tanu Wijaya. Nanti ada sedikit hadiah dari kita. Oke, mungkin Bapak bisa tunggu sebentar. Mas Kamal mungkin bisa ambil foto. Bapaknya bisa maju dulu Pak, ke depan Pak. Ya, jadi ini ada sedikit hadiah dari HDI karena Bapak mau cerita untuk berbagi pengalaman di sini. Oke, ini saya serahkan ya Pak ya. Oke, Pak Tony Wijaya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada. Oke, kita lanjut yang berikutnya ke Bapak Suherman. Apa sudah terhubung, Mas Kamal? Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin udah pernah konsumsi produk HDI, yang mau berbagi cerita pengalaman nanti bisa ya daftar ke kita untuk event berikutnya supaya nanti ya adalah sedikit oleh-oleh dari kita untuk Bapak Ibu. Itu hadiahnya produk loh. Alhamdulillah. Dengan Pak Suherman bener? Betul, Betul ya Pak ya? Pak Suher. Iya, ini mohon maaf banget Pak, kita nggak bisa nampilin yang ada di sini. Sebelah sini ada ratusan orang nih Pak yang dengerin Bapak bicara. Cuman nggak apa ya, dengar suara saya aja ya. Siap. Oke, ini Bapak umur usia 47 tahun, katanya pernah menderita meningitis, benar ya Pak ya? Betul. Mangga Bapak boleh cerita, nanti kalau ketika ada nama dokter atau nama rumah sakit, itu bisa nggak usah disebut ya Pak ya? Atau rumah sakit apa, itu jangan lah ya, di sensor aja, gitu. Atau nggak usah disebut. Nah, Bapak boleh cerita kena penyakitnya apa, awal mulanya, pengobatan sebelumnya apa, terus bisa ketemu produk HD itu kayak gimana, terus manfaat setelah mengkonsumsi produk HD itu apa, gitu. Mangga Bapak, Ya. boleh cerita. Ya, sih sebelumnya. Jadi saya pernah sakit meningitis. Jadi apa yang saya rasakan itu sakit kepala setiap hari. Sakitnya aduh kayak orang apa ya, ditusuk-tusuk jarum kayak gitu tuh. Sampai saya itu per hari itu minum kayak apa namanya, obat warung ya, awal-awal itu obat warung. Obat warung, oke. Terus saya minum Puyer bintang 7. Oke. Satu hari itu bisa 5 sampai 7 itu ya, 7 kemasan. Waduh, banyak banget ya Pak ya konsumsinya? Sakitnya gitu kan. Kalau habis minum itu paling 1-2 jam reda sakit lagi. Oke. Berarti itu nggak permanen ya Pak ya efeknya ya obatnya? Ya cuma ngilangin rasa sakit sebentar Sebentar gitu aja ya? sakit lagi sampai istilahnya udah bosen lah gitu kan. Sampai sakit tiap hari sampai ya kurang lebih hampir 3 tahun. Gitu. Dan kalaupun saya ke rumah sakit ya kalaupun dikasih obat ya kasih obat paracetamol lagi. Oke, ya obatnya gitu-gitu aja lah Pak ya, nggak ada yang lain, nggak ada perubahannya. Oke, Bapak ketemu produk HDI atau kenal produk HDI dari siapa Pak? Kebetulan saya itu
kenal dari temen. Jadi saya langsung konsultasi langsung sama Pak Dokter, Pak Oh, Dokter Alam. Dr. Alamsyah. Oke, pernah konsultasi. Ya, terus saya beli 1 paket. Oke, 1 paket. Ingat nggak Pak itu produknya apa? 1 paket itu Propoelik, Propoelix, Royal Jelly. Mohon maaf Pak, ini agak nge-lag tadi. Bisa diulangin? madu, Madu, Propoelik, Propoelix, sama Royal Jelly. Royal Jelly ya. Oke. Ya, Itu perubahan yang begitu dirasain saya. Bapak berapa lama Pak setelah konsumsi produk HDI? Begitu saya coba minum, baru 1 minggu udah mulai berkurang rasa sakit kepalanya. Oh, 1 minggu udah kerasa ya? 1 minggu itu udah mulai enakan gitu. Itu sebenarnya kalau buat saya itu satu keajaiban ya. Alhamdulillah. Saya ketemu satu produk yang luar biasa gitu. Yang saya rasakan, saya dengan berbagai macam obat, saya sampai udah bahasanya mah frustasi minumnya yang Ganeng aja, begitu ya. syuting. Pahit ya pahit gitu. Saya sampai aduh, saya bisa ini enggak, bisa sembuh enggak gitu. Minta tolong. Sampai punya pikiran seperti itu. Tapi setelah mengonsumsi produk HD ini, ya saya bilang ini ya, apa namanya, produk herbal ajaib gitu, Waduh, ajaib. yang luar Waduh. biasa, yang paten lah, Oke. yang saya rasakan itu. Oke, siap. Berarti sekarang Bapak masih terus konsumsi produk HDI-nya ya Pak ya? Masih. Masih. Ya kayak gitu ya. Ini pembelian pertama atau udah pembelian berikutnya? Gimana? Ini baru pembelian pertama atau udah beberapa kali pakai produk HDI? Kalau untuk awal itu kan produk itu emang banyak sih saya beli ya. Jadi selain untuk saya juga, saya beli untuk anak saya. Gitu. Oke. Nah, Juga. apa Pak? Nah, saya itu yang kalau untuk saya ya udah berapa kali juga saya beli. Oke. Cuman ini untuk terapi yang meningitis tadi itu baru ini ya, kemarin-kemarin ya. Kurang. Halo Bapak? Halo? Ya. Ya. Jadi untuk meningitis ini sebenarnya kan kalau dari rumah sakit sendiri itu tidak ada obatnya. Jadi yang kita berikan itu hanya antibiotik saja dengan berbagai cara biar si tubuh itu mendapatkan imun. Oke. Jadi kalaupun sakit kepala itu hanya dikasih paracetamol lagi. Paracetamol lagi ya. Dan itu kalau paracetamol dikonsumsinya terus-menerus itu bisa ada efek sampingnya lagi ya Pak ya. Itu lumayan berbahaya Ya, sebetulnya. saya khawatirkan seperti itu. Oke, ini ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk pendengar-pendengar yang ada di sini setelah Bapak menerima manfaat dari produk HDI? Ya. Ya mungkin saya yang bisa sampaikan ya buat bapak-bapak yang mungkin hari ini lagi mendengarkan. Jadi intinya gitu ya, kita tidak boleh ragu dengan herbal yang di produk HDI ini, karena selain khasiatnya yang luar biasa, ini sesuai dengan apa yang dokter itu ya, secara ilmu kedokteran ini bisa bisa apa namanya dipertanggungjawabkan. Iya. Kenapa? Ini produknya semuanya produk madu yang luar biasa, yang udah diakui secara dunia. Mungkin hari ini kesempatan kita gitu kan untuk mencoba produk-produk yang luar biasa ini buat kesehatan kita semuanya. Kenapa hari ini ya yang saya rasakan seperti itu, bisa membantu saya secara pribadi,
keluarga saya, dan juga sahabat-sahabat saya. Dan saya juga selalu mempromosikan gitu. Kemarin juga tetangga depan gitu kan, itu salah satunya kena gagal ginjal, dan alhamdulillah udah baik ya. Mungkin itu aja yang. Oke, terima kasih Bapak Suherman. Nanti Bapak Suherman bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti coba kita kasih link YouTube-nya kalau sudah tayang. Oke, Bapak Suherman, nanti Yap. dari kita ada tanda terima kasih berupa produk. Nanti kita kirim ke alamat Bapak ya. Nanti bisa kontak Iya. CS kita aja. Oke, Pak Suherman, terima kasih atas informasinya. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Terima kasih Bapak. Enggak. Oke, gimana? Sudah semakin yakin dengan produk HDI-nya? Yakin. Tadi 3 orang, tadi saya maunya 10 orang itu, cuman kelamaan kayaknya ya. Kalau 10 orang, ini aja udah lama banget 3 orang. Oke, Mas Kamal, suaranya sama ini sedikit ada informasi dari HDI untuk bulan ini, supaya Bapak Ibu bisa ikutan atau dapat keuntungan di HDI. Oke. Nah, bulan ini ada promo ya. Ini sampai akhir bulan promonya. Next Mas Kamal. Nah, ini ada Propolis Power Up harga spesial dari HDI dari harga 329 jadi 199.000. Ini plus gratis renewal satu tahun ke depan Bapak Ibu. Sampai tanggal 30 sampai akhir bulan lah pokoknya. Oh, Propolis. Propolis ini sebenarnya untuk imunitas tubuh. Fungsi dasarnya. Nah, nanti kalau Ibu mau tahu lengkap, nanti kita boleh training ya di sini. Kita ada jadwal trainingnya. Tapi ini untuk imunitas, untuk virus, untuk bakteri. Pas COVID ini ludes Propolis ini. Iya. Fungsinya untuk itu, fungsi dasarnya. Oke, ini promo pertama, terus promo kedua Mas Kamal. Ada juga promo Heartbeat Harmony untuk memperingati Hari Jantung Sedunia. Kita ada promo Propolis Plus, beli 1 gratis 1 Bapak Ibu. Gimana? Menarik nggak? Beli 1 gratis 1. Harganya berapa? 739. Tapi ada diskon nanti ya. Jadi 689 khusus Bapak Ibu yang ada di sini. Dapatnya 2. Ini harga normalnya 689. Tapi dapatnya 1. Ini sekarang sampai akhir bulan kita ada gratis 1 lagi, jadi plus 2. Manfaatin. Ini fungsinya kalau Propolis itu kan untuk imunitas, tapi ini ada tambahan plus, yaitu jamur yang biasa dipakai untuk terapi kanker. Jamur linzi, shiitake, maitake. Nah, ini bagus banget untuk orang-orang yang mungkin sekarang punya menjadi penderita kanker, tumor, kista atau sejenisnya. Itu bisa dibantukan sama Propolis Plus. Oke, next Mas Kamal. Promo berikutnya itu ada promo wellness bundle. Nah, bundle bukan bundle itu nakal ya Bu ya. Bundle ini 1 set. Jadi misalkan Bapak Ibu belanja minimal 800.000 di 1 kali belanja, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan produk spesial, milih 2 dari 4 produk ini karena diskon 50% masing-masing. Jadi untuk harga Biultra ini produk untuk pria, untuk imunitas pria, bukan imunitas ya, stamina pria. Oke. Vitalitas pria lah, itu dari harga 399 jadi diskon 200. Untuk harga Rogelik tabletnya yang bentuk tablet itu jadi harga 125 dari 249. Ada Bipropolis juga untuk imunitasnya, dari harga 305 itu ke 153. Terus ada juga Herbal Remedy, ini obat batuk untuk segala usia, mulai dari remaja sampai orang tua. Ini aman untuk ibu yang sedang menyusui ataupun hamil ya. Untuk obat batuknya itu harganya 60.000 aja dari harga 199. Oke. Ada lagi Mas Kamal promonya. Nah, ini promo spesial berikutnya, promo HDI Store untuk subsidi ongkir ya. Jadi ketika Bapak Ibu belanja dari web store-nya kita HDI, itu bakal mendapatkan gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, ada lagi nggak Mas Kamal? Cukuplah sudah kayaknya promonya. Bapak Ibu,
Udah pada lapar belum? Lapar ya? Sama, saya juga lapar dari belakang nungguin. Tapi tunggu, sebelum kita makan, kebetulan kita makannya lumayan spesial ya di acara kali ini. Jadi ibu nggak usah malu-malu, kalau mau makan nambah ya nambah gitu. Gak ada yang larang sini, beneran. Habisin aja itu yang ada di sana. Dokter Nunung senang kalau dihabisin. Nah, gimana Pak? Jangan kalau piring-piringnya, ya. Rugi dong kita dong Pak. Nah, kita mau door prize dulu. Ada yang bawa tiket nggak? Bawa. Siapa aja yang bawa tiket? Coba angkat ke atas tiketnya. Mana? Tiket yang bawa tiket acungin ke atas. Wah, yang nggak bawa tiket sih rugi banget sebetulnya. Karena bakal ada door prize spesial nih yang bakal dibagiin. Waduh. Tapi saya mau nanya nih. Kira-kira acara ini menarik nggak Bapak Ibu? Menarik ya, menarik banget ya. Misalkan kalau ini acara ini diadain lagi, kira-kira Ibu mau nggak Bapak Ibu? Mau. Ada request tema-tema apa nggak yang mau dibahas? Barangkali ada nggak? Ada nggak? Apa Bu? Apa? Iya, apa? Ada tema apa yang mau dibahas kira-kira? Speech delay. Ada apa? Pendengaran. Apa lagi? Tulang. Tulang kayaknya paling banyak ya? Saya curiga nih. Terus apa lagi? Penuaan dini. Kenapa Pak Ipi? Pak Ipi masih seger. Penuaan dini dari mana? Oke. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi. Oke. Nah, nggak apa-apa. Kita tampung dulu masukannya. Semoga nanti yang Bapak Ibu sarankan bisa kita realisasikan ya acaranya ya. Tapi sebelum itu saya mau promo sedikit nih untuk tiket bulan depan. Karena di bulan depan juga kita akan mengadakan seminar yang sama tapi dengan tema yang berbeda pastinya. Itu tanggal 20 Oktober ya bulan depan ya. 20 Oktober hari Minggu juga kita bakal membahas suatu isu yang dimana ini mungkin banyak orang yang sudah tahu dan merasakan mental illness, kesehatan mental. Nah ini mau coba kita bawakan di HDI karena apa? Karena banyak yang dari kita ini tidak merasakan kalau kita ini kena masalah kesehatan mental. Banyak yang nggak sadar Ibu, apalagi di mohon maaf ya generasi muda. Nah itu isunya itu banyak banget dan mereka ini harus segera kita tolong sebetulnya. Nah semoga HD ini bisa menjadi salah satu solusi untuk yang punya kesehatan mental. Oke, kira-kira kalau saya mau promo, ada yang mau ini nggak kira-kira? Memberi masukan harga yang sesuai dengan promo tiket ini, ada nggak? Biasanya tiket ini kita jual itu 30.000 per satu tiket Bapak Ibu ya. Tapi khusus spesial saya akan memberi penawaran ke Bapak Ibu. Ada nggak sih yang mau nawar promo tiket ini gitu? Ada nggak? Benefitnya apa? Iya, untuk bulan depan itu kan kita ada acara. Nah ini per tiketnya itu kita jual biasanya 30.000 satu tiket. Ya seperti yang Bapak Ibu pegang sekarang tiketnya itu dijual. Atau mungkin Bapak Ibu nerima dari orang lain atau dikasih mungkin ya. Nah itu nilainya 30.000. Nah kira-kira sekarang tuh saya mau promo Ibu. Tapi saya promo ini mau kasih ke Bapak Ibu dulu. Kira-kira pantasnya harga berapa gitu. Kayak biasanya tuh gimana? Kayak gimana Ibu? Mungkin gejala otak ya, radang laput otak ya. Mungkin lebih jelasnya nanti coba kita jadi acarin tema PSM berikutnya ya. Oke, jadi gini, untuk tiket berikutnya nanti kita bakal ada program cek kesehatan gratis. Jadi setiap tiket ini Ibu nanti bisa mengecek antara gula atau asam urat di sini pas acara sedang berlangsung. Paling kita satu itemnya ya Bu ya. Nanti kita usahain untuk 3 item ya. Oke.
Oke, tapi untuk besok kita satu item dulu, itu antara gula darah ataupun asam urat. Oke, ini harga normal 30.000. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau nawar di harga berapa untuk tiket ini? Gratis? Waduh. Saya pengennya sih gratis ya. 5.000. Boleh 5.000, beli 100 tapi ya. Berapa Ibu biasanya? Berapa? 30.000 dapat 4. Karena ada cek kesehatan paling 3.000 lagi. 30.000 dapat 3, Bu. Wah. Hah? 5? Iya. Soalnya ada cek kesehatannya Ibu. Ini kita dapat masukan gitu. Gimana? Bisa sekalian cek kesehatan gula darah maupun asam urat gitu. Kira-kira Ibu yang di sebelah sini ada yang mau melakukan penawaran lagi? 30.000 berapa? 4. Ada lagi nggak yang mau nawar? 10.000 satu, 10.000. Nggak apa-apa 10.000 satu. Tapi harus belinya 3. Oh, kan bawa teman. Masa iya sendirian? Ya kan harus bawa teman. Ibu Murni, gimana Ibu Murni? 30 dapat 5. Kok turun ini 30.000 dapat 4 loh. Udah ada cek asam urat, ada mungkin ada cek diabetes ya, gula darah. Oke. Ya, paling gini aja deh, daripada bingung-bingung saya kunci aja nih. Yang mau harga tiket ini promo, paling saya kasih harga 30.000 dapat 4 gitu. 10 jangan Bu, takor Bu. Aduh. Wah, aduh. Nanti Ibu mau jauh kita kasih hidangan spesial nanti yang dari jauh. Itu bonusnya. Gimana Ibu? Mau? Nih keluar dari ruangan harganya udah normal lagi 30.000. Ibu ke bawah nih. Ibu beli di bawah, wah nggak boleh itu harganya. Cukup sama saya di sini. Cuma kita aja yang tahu. Oke. Siapa aja Ibu? Ibu mau beli? Enggak. 30.000 dapat 4. Itu bisa cek kesehatan gratis. Ibunya mau? Ya, oke. Ibu Murni? Oke. Nanti di belakang aja ya. Yang mau ambil tiket promo nanti kita bisa transaksi di belakang aja ya. Karena sekarang kita mau undi door prize. Ayo Mas Kamal, mana? Nah, siapin tiketnya Bapak Ibu. Siapin tiketnya, oke? Liatin nomornya baik-baik, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik, jangan sampai ketuker ya. Oke, Mas Kamal, silakan diputar. Kira-kira siapa yang bakal beruntung ya? Aduh, 09042. Ada yang mau tiketnya? Bu, ada? Mangga. 42? Ada? Ada nggak nih? Saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2. Mana Ibu? Oke, 09042. Oke, mangga Ibu, boleh maju ke depan. Bener ya, saya udah cek tiketnya. Oke, Mas Kamal putar lagi. Ada berapa nih? 4 ya. Oke, mana Ibu? Oke, 09031. Ada yang punya tiketnya? Alhamdulillah Ibu. Silakan maju ke depan. Boleh saya cek dulu tiketnya ya. Ah? Mana? Nggak ada. Tadi sudah didaftarin di depan belum? Di bawah ada? Udah didaftar belum di bawah? Udah. Oke. Bentar ya. Mana yang nggak ditulis? 27. Oke. Nah, sini. Mana ibunya? Masa? Nggak ada. Oke, sini yang nggak ada mana? Saya masukin dulu biar fair ya. Ada nomornya. Ayo Mas Kamal, masukin dulu Mas Kamal. Ya udah. Wih, siapa aja?
Ya, sambil nunggu Mas Kamal masukin, jadi Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita nih tentang ada suatu bisnis di HD ini, gitu. Jadi kenapa sih kita tuh resah gitu terhadap sekarang lapangan pekerjaan itu semakin menipis ya di Indonesia, sedangkan yang butuh pekerjaan itu semakin banyak. Angka pengangguran di Indonesia itu semakin besar. Nah, oleh karena itu kita di HD ini mencoba mencari solusi nih. Ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk masyarakat di Indonesia agar hidupnya itu lebih baik? Nah, kita di sini punya suatu bisnis yang mungkin Bapak Ibu bisa kerjain atau lakuin di sela-sela pekerjaan Ibu sekarang. Jadi Ibu nggak usah ninggalin pekerjaan sekarang, Ibu bisa ngelakuin ini secara side ya, kesampingan gitu, oke? Nah, ini kita ada bisnis namanya mungkin secara umum itu namanya reseller atau orang yang menjual produk ke orang lain itu. Sudah Mas Kamal. Oke. Tadi boleh ya siapa aja yang punya tiketnya masing-masing. Depan. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan bisnis ini di mana aja. Ibu tinggal, caranya gampang Ibu tinggal coba merekomendasikan produk HD ini ke orang-orang yang Ibu kenal atau Bapak kenal. Nah, dengan cara merekomendasikan itu, biar orang itu tahu, nanti ketika orang itu membeli produk HDI dari referensi atas nama Bapak Ibu, nanti Ibu bisa dapat keuntungan dari pembelian orang tersebut. Itu sedikit sharing bisnis yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah dimasukin Mas Kamal? Udah diterima semua tiketnya ya? Oh udah, oke, saya telat berarti. Dicek ya Bapak Ibu ya. Berapa ya? 0904 10. Ada? 40. Yang benar 40. Si adik kecil ini dapat 40. Widih, selamat deh. Oke. Nih ibunya atau adiknya yang mau maju nih. Oke, udah benar ya. 0904 10. Oke, Mas Kamal, satu kali lagi siapin ya. Cek baik-baik nomornya apakah keberuntungan milik Anda hari ini. 090 berapa nih? 24 Ibu. Alhamdulillah. Coba saya cek dulu ya tiketnya. 09024. Oke, betul. Sip. Mas Kamal. Udah 4 ya? Nggak ada tambahan lagi dah. Ada nggak Mas? Ya. Kalau yang merasa kurang nanti bisa komplain ke Mas Kamal ya. Soalnya Mas Kamal yang nyediain door prize-nya. Cuman 4 katanya hari ini. Oke, Bapak Ibu yang nomornya udah benar boleh berdiri di depan dulu. Nanti bakal kita serahkan hadiahnya. Oke. Udah? Oke, terima kasih Ibu, selamat ya. Ini yang dapat ibu-ibu semua, bapak-bapaknya kemana ini kok? Sepi amat bapak-bapaknya. Oke. Gimana? Mas Kamal, udah cukup? Oke. Paling sekarang saya mau minta Bapak Ibu maju ke depan dulu, kita foto bareng yuk di depan Bapak Ibu. Mas Kamal musiknya. Ayo Bapak Ibu, maju dulu ke depan, kita foto bareng buat kenang-kenangan kita bersama ya. HDI Cirebon, beda pisan, Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya.